Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya ucapkan selamat pagi, salam. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa masing-masing secara pribadi kepada Tuhan, menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Ku ada sebagaimana ku ada. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Lagi kita naikkan pujian ini. Ku ada sebagaimananya ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena selamatkanku. Ku
Sungguh benar ya Tuhan, begitu besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai detik ini itu karena anugerah Tuhan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami datang menghampiri Engkau di dalam penyembahan kami. Biarlah Tuhan menyertai penyembahan kami pada hari ini dari awal sehingga dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami manusia yang terbatas, yang tentunya banyak hal yang kami lakukan yang mungkin menyakiti hati Tuhan, yang membuat kami berdosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Engkau ampuni kami atas segala dosa yang telah kami perbuat, baik itu dosa melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami. Tuhan ampuni kami, Tuhan kuduskan kami. Biarlah kami layak di hadapan Tuhan dan kami layak menyembah Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan lagi dengan menyanyi dalam buku nyanyian kemenangan iman. Nomor 265, Kasih-Nya Tuhan Allah. Kasih-Nya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan menarik hatinya. Kasih-Nya limpah, anaknya dikurniakan tebus yang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Dan bila zaman lalulah, tata dunia hancur lebur, dan yang tak mau berdoalah minta gunung menimpanya. Tetap teguh kasih-Nya sungguh tak terduga, anugerah-Mu yang tebuskan tetap kidung saleh. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malak dan saleh-salehnya. Kendati dawat selaut, langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun kalam, dan tiap orang penulis mau tulis kasih-Mu, laut dawat akan kering, langit pun tak akan muat, timur terus ke barat. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Saya mengajak kita untuk membaca ayat firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya membaca ayat yang pertama, Singer dan jemaat Tuhan membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-27.
Demikianlah firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian,
biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, Berpikirlah Gehasi, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyenggani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia, dan akan menerima sesuatu daripadanya. lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat, Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana?" Gehasi jawabnya, "Hamba-Mu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Dia telah menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita. Mari kita naikkan pujian ini, Allah itu baik. Baik bagiku, ditunjukkan
Katakan Allah itu baik, sungguh baik. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, Firman-Mu Tuhan. firman-Mu Tuhan.
Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Ya Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami datang menyembah dan memuliakan Engkau. Terutama kami bersyukur karena ada waktu bagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi kami semua ya Tuhan, biarlah kami mengerti akan firman-Mu. Dan hamba yang akan menjelaskannya Engkau memberkati ya Tuhan. Hamba dapat berkata-kata sesuai dengan hendak-Mu ya Tuhan, sehingga jemaat Tuhan diberkati. Kami serahkan waktu ini di tangan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita membuka kembali nas yang sudah dibaca untuk kita di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. 2 Raja-Raja pasal 5 dari ayat 1 sampai 27, tapi saya akan membaca beberapa ayat untuk kita pada saat ini. Dari ayat 1 sampai ayat yang keempat, saya akan baca untuk kita. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Saya membaca ayat yang ke-8. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Dan ayat yang ke-13 dan ke-15. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ayat yang ke-15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada minggu ini dan bulan ini kita telah berbicara tentang keajaiban pertolongan Tuhan. Merupakan tema umum kita pada minggu ini. Keajaiban pertolongan Tuhan. Berbicara tentang keajaiban pertolongan Tuhan, kita berbicara bahwa Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberi jalan keluar bagi kita, Tuhan selalu menolong dan memberkati kita dalam kehidupan. Tak kala kita diperhadapkan dengan suatu masalah yang sangat berat, Tuhan menolong dalam kehidupan kita. Dan di dalam bulan ini, dalam bulan Oktober ini, saudara kasih Tuhan, kita telah belajar tentang beberapa tokoh yang dibicarakan dalam Alkitab. Mulai dari 1 Raja-Raja pasal 27, pasal 17, ayat 1 sampai 24. Kita telah mendengar dalam minggu pertama kisah Elia dan perempuan janda di Sarfat. Saudara kasih Tuhan, dalam situasi sulit yang mereka alami,
pertolongan Tuhan ajaib terjadi di sana. Pada waktu itu Tuhan berkata melalui Elia bahwa tidak akan ada turun hujan, embun di sana. Dan terjadi selama 3 tahun, saudara kasih Tuhan. Dengan adanya kemarau yang panjang, maka terjadilah kelaparan. Tidak ada petani bisa menghasilkan buah dalam pertanian mereka. Apa yang terjadi? Kelaparan terjadi, saudara kasih Tuhan. Dan pada saat itu Allah menyuruh Elia pergi ke sungai Krit. Di sana dia akan minum dan Tuhan menyediakan makanan bagi dia melalui burung gagak, saudara kasih Tuhan. Setiap pagi dan pada sore hari Allah memberikan makan kue kepada dia. Dikatakan roti dan daging. Inilah pertolongan Tuhan yang ajaib. Nah, pada saat itu saudara kasih Tuhan, sungai Krit mulai kering. Apa yang dikatakan Allah lagi kepada dia? Pergilah ke suatu tempat lagi, ke Sarpat. Di sana akan ada ketemu seorang janda. Dan pada saat Elia menuju ke sana, ada seorang janda sedang mengumpulkan kayu. Di sini kita melihat bahwa Tuhan menyertai dan menolong berjalan keluar kepada Elia. Dan juga kepada janda yang ada di Sarpat ini Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Pada saat dia bertemu, dia berkata dengan perempuan, berikanlah aku sedikit minum, supaya aku bisa minum. Air supaya aku bisa minum, dikatakan di sana. Baru perempuan ini pergi ambil. Sementara dia pergi, dia berkata, berikan juga aku sepotong roti. Saudara kasih Tuhan, apa jawab perempuan ini? Kami sudah tidak ada makanan lagi, sedikit tepung dan juga minyak. Saya akan kumpulkan kayu ini dan pulang dan memasaknya. Kami akan makan, maka kami akan mati karena sudah habis. Saudara kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tetapi Elia berkata, pergilah, buat dulu kue untuk saya, baru untuk kalian. Terjadi pertolongan Tuhan di sana. Tepung tidak habis, minyak juga tidak habis. Dan saat itu saudara kasih Tuhan, lama Elia bersama mereka. Anaknya juga mengalami penderitaan. Dia sakit dan mati. Di sini mulailah perempuan, apa yang kau maksudkan? Mengapa engkau buat kami seperti ini? Tetapi Elia berkata, dia mengambil anak itu dan membawa dia dan berdoa. Memohon pertolongan Tuhan, maka Tuhan memberikan nyawa kepada anak itu kembali. Saudara kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib yang terjadi dalam kisah ini Elia dan perempuan janda di Sarpat. Dan minggu kedua kita mendengar tentang kisah Elisa, Nabi Elisa dan perempuan Sunem yang baik hati. Saudara kasih Tuhan, bahwa dalam perjalanan Elisa bersama rombongan dan abdi Allah atau Nabi, dia sering dan singgah. Dan perempuan ini memanggil dia untuk selalu makan di situ. Dan pada saat itu perempuan Sunem ini sudah tahu. Dia berbicara kepada suaminya, saya sekarang sudah tahu bahwa yang sering ikut makan di rumah adalah abdi Allah. Baru mereka menyediakan tempat bagi dia di atas rumah, menyediakan kamar bagi dia. Dan saudara kasih Tuhan, rupanya perempuan Sunem bersama keluarga tidak memiliki anak. Dan Elisa berdoa, mereka memiliki anak. Pada tahun dia katakan, pada tahun depan engkau akan menggendong anak. Itu Elisa katakan kepada perempuan Sunem. Saudara kasih Tuhan, dan Tuhan memberkati dan mereka memiliki anak. Tetapi sudah besar anak ini. Suatu saat dia sedang mengikuti bapaknya di kebun, melihat bapaknya sedang memetik gandum dan bersama dengan orang-orang yang bersama dengan mereka. Dan tiba-tiba dia berkata, aduh kepala aku sakit. Dan apa yang dikatakan orang tua? Pergi bawa sama ibunya. Baru mereka pergi. Dan pada saat itu juga tidak lama anak ini dikatakan mati. Saudara kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem? Dia langsung pergi menemui Elisa. Dia pergi ke sana dan minta, dan Elisa datang, didoakan, dan apa yang dilakukan? Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengembalikan lagi hidupnya. Saudara kasih Tuhan, situasi sulit yang mereka alami seperti itu, Tuhan memberkati dan memberi pertolongan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Dan pada minggu ini saudara kasih Tuhan, kita melihat tentang kisah Naaman. Tentang kisah Naaman disembuhkan dari penyakit yang diderita. Kalau kita melihat di dalam ayat 1, kita bisa melihat siapakah Naaman itu. Naaman adalah seorang panglima pasukan. Panglima pasukan dikatakan yang kuat dan hebat, dan disayangi dan disegani oleh Raja Aram. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena Allah memberikan kemenangan kepada orang Aram melalui Naaman ini.
tetapi ada masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Ada masalah yang terjadi dalam kehidupan dan tubuhnya, saudara kasih Tuhan. Dia disegani, dia adalah panglima pasukan yang baik, tetapi dia mengalami suatu penyakit, dikatakan sakit kusta. Dia mengalami penyakit dalam kehidupan dan tentunya membuat dia minder dan merasa terganggu dalam tugas yang diberikan kepada dia, saudara kasih Tuhan. Tetapi saudara kasih Tuhan, penyakit yang dialami ini membuat dia merasa resah dan akhirnya ada pembantu yang mereka pernah tangkap, dikatakan di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 2, dan dikatakan bahwa mereka menawan seorang perempuan dari Israel dan dia menjadi pelayan bagi istri Naaman. Dan dia berkata, cobalah pergi ke Samaria. Di sana ada seorang nabi bisa menyembuhkan, pasti Tuanku bisa sembuh. Apa yang dilakukan oleh Naaman, saudara kasih Tuhan? Dia langsung pergi dan berbicara kepada raja, menyampaikan yang dikatakan oleh perempuan ini, pelayannya kepada dia, dan dia sampaikan kepada raja. Apa tanggapan raja, saudara kasih Tuhan? Raja langsung membuat surat kepada raja Israel. Dan akhirnya Naaman pergi. Di dalam ayat yang keempat bagian terakhir, bagian B mengatakan, lalu pergilah Naaman dan membawa segala persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Dia pergi mau menemui nabi di Israel supaya dia sembuh. Tetapi saudara kasih Tuhan, dalam perjalanannya begitu dia sampai di Israel, bertemu dengan raja di sana. Dikatakan raja, apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Di dalam ayat ke-7, begitu raja sudah membaca surat itu, maka raja berkata, segera sesudah raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kusta? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Saudara kasih Tuhan, Raja Israel sangat kaget membaca surat dari Raja Aram, memohon pertolongan kepada Raja Israel supaya dia menyembuhkan panglimanya, menyembuhkan Aman. Tetapi apa yang dikatakan oleh Raja Israel? Allahkah saya ini? Allahkah aku yang bisa mematikan dan bisa menghidupkan? Dan dia sangat kecewa dan dia melakukan satu hal yang sangat tidak baik, saudara kasih Tuhan. Dia mengoyak pakaiannya dan melakukannya dalam. Tetapi saudara kasih Tuhan, dia juga mempunyai pikiran negatif dalam hidup. Jangan-jangan Naaman ini datang cari-cari gara-gara dengan saya. Tetapi saudara kasih Tuhan, mendengar itu, sampailah kisah itu dan cerita ini dan keadaan ini ke telinga Elisa. Dan Elisa cepat-cepat membuat surat. Di dalam ayat yang ke-8, segera sesudah didengarnya Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya lah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Elisa mengirim surat kepada Raja Israel, yaitu kepada Aram. Dan dia meminta supaya Naaman datang menemui dia. Dan begitu sudah Raja Israel melihat ini, dan dia langsung menyuruh Naaman pergi. Dan Naaman langsung pergi bersama pasukannya di dalam ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Mereka pergi, saudara kasih Tuhan. Dan Elisa sudah melihat bahwa mereka datang juga. Tetapi apa yang dilakukan Elisa? Elisa tidak langsung bertemu dengan Naaman. Tidak langsung bertemu muka dengan Naaman. Tetapi Elisa hanya menyuruh bujangnya, menyuruh orang-orang yang ada di rumah. Dia katakan dalam ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara kasih Tuhan, Elisa hanya menyuruh, dan bukan Elisa yang berkata langsung dengan Naaman, tapi dia menyuruh persuruhnya juga yang ada membantu dia di rumah. Dia suruh untuk menyampaikan kepada Naaman,
Tuanku berkata, pergi saja mandi di sungai Yordan 7 kali. Saudara kasih Tuhan, kalau kita mendengar ini, tentu rasanya kita merasa seperti Naaman. Kalau kita seperti Naaman pada saat itu, dia katakan, dia sangat marah dan kecewa. Saudara kasih Tuhan, dia katakan, bukankah di tempat kami ada sungai yang lebih baik? Dikatakan, saudara kasih Tuhan, ada sungai di sana, mengapa harus mandi di sungai Yordan? Dikatakan dalam ayat 12. Bukan Abana dan sungai Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik daripada sungai di Israel? Dikatakan, mengapa aku harus mandi di sini? Di sana juga aku bisa mandi dan menjadi tahir. Harapan dari Naaman ini, dia bertemu dengan Elisa dan Elisa mendoakan dia. Elisa membaca, dikatakan seperti membaca apa-apa dan meraba-raba dia, baru dia akan sembuh. Dan itu harapan dari Naaman. Tetapi Elisa hanya menyuruh dia pergi mandi, saudara kasih Tuhan. Dalam perjalanan itu dia merasa kecewa dan rasa sakit hati. Mengapa dia dihina seperti ini? Kalau di negerinya dia adalah panglima yang terpandang. Dia adalah panglima yang terpandang, saudara kasih Tuhan. Dia orang hebat dan dihargai. Tetapi begitu dengan Elisa, hanya disuruh saja pergi mandi seperti itu. Tetapi pasukannya, pengawalnya menyadarkan dia, saudara kasih Tuhan. Mereka berkata, bukankah engkau akan mandi melakukan apa yang dikatakan abdi Allah ini jika dikasih yang lebih sukar lagi kepadamu, dikatakan pada mereka. Di dalam ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekati serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Dengan perkataan pegawai-pegawai ini, akhirnya Naaman melakukan apa yang dikatakan Elisa. Dia mandi dan memendamkan dirinya sampai 7 kali. Dan pada saat itu, saudara kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup Naaman. Dia disembuhkan dan dia menjadi tahir. Di dalam ayat 14 dia dikatakan tubuhnya seperti seorang anak. Berarti menjadi halus kembali, lembut kembali, saudara kasih Tuhan. Tuhan memakai Elisa dalam hal ini. Melalui sungai Yordan juga Tuhan berkuasa di sana, saudara kasih Tuhan. Sehingga Naaman disembuhkan. Dan dengan kembalinya seperti itu dia disembuhkan dan dia dipulihkan, dia memulai kesehatan secara jasmani dan tubuhnya, saudara kasih Tuhan. Maka kembalilah Naaman kepada Elisa. Dia berkata di dalam ayat 15, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Saudara kasih Tuhan, Naaman memuliakan Tuhan di sini. Hanya Allah yang sanggup menolong dan memberkati dia dan menyembuhkan dia. Di sini terjadi suatu hal yang sangat ajaib. Pertolongan yang ajaib terjadi dalam kehidupan Naaman. Saudara kasih Tuhan, tak kala Naaman memberikan persembahan kembali kepada Elisa, Elisa tidak menerima. Mengapa? Kalau kita membaca nas selanjutnya, saudara kasih Tuhan, Elisa tidak menerima persembahan dari Naaman. Karena dia hanya memandang kepada Allah. Elisa hanya memandang kepada Allah dan hanya menghormati Allah dan tunduk kepada Allah. Tidak menerima persembahan apapun, hanya memuliakan Allah. Jadi saudara kasih Tuhan, disinilah kita melihat dalam kehidupan Naaman, walaupun dia bukan orang Israel, walaupun dia pernah menjadi musuh bagi orang Israel, tapi tak kala dia datang meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan memberi pertolongan kepada dia, Tuhan menyembuhkan dia, Tuhan memberkati dia. Jadi saudara kasih Tuhan, setiap kita dalam kehidupan kita, tentunya kita memiliki masalah yang banyak. Tantangan-tantangan dalam hidup kita. Ada masalah yang kita hadapi dalam perjalanan hidup. Ada musibah dan masalah yang kita hadapi secara global juga dalam kehidupan kita di dunia ini. Tetapi marilah kita belajar dari Naaman dan Nabi Elisa ini. Datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan akhirnya saudara kasih Tuhan, apa pelajaran yang kita bisa lihat? Apa pelajaran yang kita bisa ambil
Apa maknanya dalam kehidupan kita pada saat ini? Ada 3 yang kita bisa dapat di sini, saudara kasih Tuhan. Yang pertama, ketaatan Naaman. Dia berbalik dan serta bertobat dari kepercayaannya untuk mendapat pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Percaya kepada Tuhan, bertobat dari kehidupan, dan taat dan setia melakukan apa yang diperintahkan. Walaupun yang diperintahkan itu berat bagi dia, tantangan bagi dia, tapi dia tetap melakukan untuk pergi mandi 7 kali di Sungai Yordan. Yang kedua, dari Elisa kita bisa mendapat hidup tunduk dan taat kepada Tuhan dan tidak tamak dalam kehidupan, saudara kasih Tuhan. Secara manusia kalau dipersembahkan seperti apa yang dikatakan Naaman kepada Elisa, memberi emas, memberi perak dan pakaian, tetapi Elisa tidak menerima itu. Dia hanya berserah semuanya kepada Tuhan, dia tunduk kepada Tuhan, hanya Tuhan dapat mengatur dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Dan yang ketiga, pelajaran yang kita bisa dapat, bahwa kita dapat percaya dan berserah penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup ini, apapun yang terjadi. Jadi saudara kasih Tuhan, marilah kita setiap saat hidup setia dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan. Bagian kita dalam kehidupan ini, memuji dan memuliakan Tuhan, taat dan setia melakukan firman Tuhan. Bagian Tuhan menolong dan menyertai kita dalam kehidupan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan kami, menyertai kami dalam kehidupannya Tuhan. Apapun tantangan yang kami hadapi, biarlah kami memperoleh jalan keluar, dan kami merindukan pertolongan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Nama Tuhan yang dimuliakan. Kami bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan memberikan persembahan kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Namun sebelumnya kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan, mari Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang akan memberi, bahkan yang belum sempat memberi ya Tuhan, di dalam usaha dan pekerjaan kami lebih lanjut, mari Tuhan berkati. Dan kami berdoa ya Tuhan bagi Badan Pengurus Jemaat yang mengelola keuangan ini, biarlah Tuhan juga memberikan berkah hikmat untuk mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita naikkan pujian dalam buku Nyanyian Kemenangan Iman, nomor 266, Tuhanlah Pelindung-Mu. Kendati goncangan
Kita masuk di dalam doa syafaat dan doa syafaat ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Aprianto. Kami persilakan. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan berdoa merupakan syafaat. Namun sebelumnya saya akan membaca anggota jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran bahkan ulang tahun pernikahan. Yang berulang tahun kelahiran, Andreas Sarun, Christina John, Luluk Margul, Yeskiel Matius, Dewi Siana, Depandrian Giovanni, Supendi, Herlina, Stephen Harten, Darius Bilung, Romi, Eltiani Jonah Colin, Rolis, Dede Yusia Oktoperanda, Hendrik Ajang, Octavianus, Epa Solina Indri Astuti, Surati, Osli Lusat, Octavianus Andika, Oldina, Yus Daniel Lorong, Erik Maisino, Esta Suryani Octavia, Purani Jaoi, Katrin Sutaningsi, Eliasar, Jennifer Gladys, Dela Eka Indriani Repina, Leni Ernalina, Winiarlin Belpania. Yang berulang tahun pernikahan, Pak Nopelianus Chow dan Anggriani, Pak Alung Yusef dan Ibu Mardiana Jan, Pak Yohanes Talimbung dan Baon Nanye. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan Tuhan memberkati dalam kehidupan selanjutnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan kami datang menghampiri Engkau, bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terutama kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Engkau telah memberkati dan menolong mereka dalam kehidupan hari demi hari, bahkan tahun ya Tuhan. Engkau telah menyertai mereka, Engkau telah memberi mereka kekuatan kesehatan, Engkau telah memberi mereka kemampuan untuk melewati hari-hari dan pekerjaan dan kehidupan mereka ya Tuhan. Hingga pada minggu ini bahkan hari ini mereka berulang tahun, Engkau telah menolong dan memberkati. Kiranya Engkau menyertai mereka terus dalam kehidupannya Tuhan, dalam kehidupan mereka. Memberkati sebagaimana Engkau telah menolong mereka sebelumnya. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka dalam kehidupan. Begitu juga kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun pernikahan. Engkau telah memberkati pernikahan mereka ya Tuhan. Dari awal mereka sudah menjadi rumah tangga Kristen. Engkau menolong dan memberkati hingga pada saat ini. Baik yang memiliki anak ya Tuhan, berkati dan menolong mereka. Biar mereka dapat hidup dalam kasih, memuliakan Tuhan dalam keluarga. Dan keluarga yang bahagia dan sukacita ya Tuhan. Engkau memberkati juga anak-anak mereka dan usaha dan pekerjaan dan rumah tangga mereka. Biar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kesempatan ini ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau menolong dan menyertai ya Tuhan, memberkati pemimpin-pemimpin kami di dalam negara kami. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan Kabinet dan DPR ya Tuhan, MPR. Engkau memberkati mereka dalam melaksanakan tugas mereka ya Tuhan. Baik juga aparat keamanan ya Tuhan, TNI dan Polri. Engkau menolong dan menyertai mereka. Begitu juga kami berdoa ya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pemimpin kami baik di dalam provinsi, bahkan di kabupaten, kecamatan dan desa sekalipun ya Tuhan. Engkau menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Menolong mereka dalam melaksanakan tugas mereka. Biarlah kami sebagai masyarakat ya Tuhan dapat hidup aman, tentram dan damai dan nama Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Engkau menolong anak-anak-Mu yang bekerja di pemerintahan, memberkati mereka ya Tuhan. Biar mereka dapat melaksanakan tugas ini dengan adil dan jujur ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan keberadaan jemaat kepada-Mu Tuhan. Engkau memberkati dan menolong seluruh jemaat dalam kehidupan, dalam pekerjaan masing-masing ya Tuhan. Sebagai pegawai negeri,
sebagai perawat wira swasta ya Tuhan, petani, dan juga sebagai pengusaha, apapun pekerjaan jemaat dan juga anak-anak yang mengikuti pendidikan. Kiranya Engkau menolong dan menyertai mereka dalam kehidupan, memberkati ya Tuhan, usaha-usaha mereka dalam kehidupan, dan keluarga ya Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan lewat berkat-Mu yang berlimpah dalam tugas yang mereka kerjakan ya Tuhan. Kami tetap berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam sakit. Yang sakit ya Tuhan, kami serahkan mereka di tangan-Mu. Ada yang di rumah, mungkin ada yang di rumah sakit, dimanapun kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah. Begitu juga kami berdoa untuk orang-orang tua kami dan saudara kami yang sudah sakit menahun ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong menyertai mereka. Engkau memberkati ya Tuhan. Kami berdoa untuk Sapuk Ding, Penny Agunawan, Peri Markus, Agus, Daniel Isaya, Petelan Lasa, Jan Janeng, Paweng, Balutlong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanawati, Surya, Bartomelius, Uring Ipuy, Anya Ingan, Bungan Lalo, Bungangu, Kasing Ingan, Sarah Paran, Irabaya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Unitate, Depi Sung, Dewi Siana, Pelusan, Amos Deng, Yohana Jalung, Peliban Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Hare, Yusuf Bahwan, Erni Sultan, Erna, Asung Usad, Erden Uluk, Eliading, Bungan Tadan, Doce Merang. Kiranya Engkau menolong dan menyertai mereka dalam kehidupan ya Tuhan. Engkau memulihkan dan beri mereka sukacita dan kesabaran dalam menjalani hidup mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau juga beri sukacita dan semangat bagi mereka ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang merawat mereka juga ya Tuhan, Engkau menolong, beri kesabaran bagi mereka. Kerinduan kami mereka dijamah, mereka dipulihkan. Oleh karena itu kami usung mereka di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan kekuatan yang Kau berikan. Kesempatan ini Tuhan kami berdoa untuk pembangunan gedung gereja yang ada di Sengkawit ya Tuhan. Kami serahkan semua di tangan-Mu. Kami berdoa untuk tukang yang sedang bekerja, beri mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan supaya mereka dapat bekerja. Kami berdoa untuk panitia yang mengatur segala sesuatu ya Tuhan, beri semangat dan kerjasama bagi mereka. Kami berdoa untuk donatur dan setiap jemaat yang menyumbang, Kau memberkati. Biarlah gedung gereja ini dapat selesai ya Tuhan, sehingga kami dapat menyembah dan memuliakan Engkau di sana juga, dan nama Tuhan yang memuliakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelunasan tanah yang sudah dibeli di MT Haryono ya Tuhan. Kami serahkan semua di tangan-Mu untuk cicilan ya Tuhan, biarlah dapat selesai dengan baik dan nama Tuhan yang memuliakan. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat yang punya tanggung jawab, Engkau memberkati dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, dan kami tetap berdoa untuk daerah-daerah penginjilan ya Tuhan. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang ada di ujung tombak untuk memberitakan Injil di pelayan-Mu di sana ya Tuhan. Engkau menyertai, beri hikmat, beri kemampuan, kekuatan, kesehatan bagi mereka, biar mereka dapat melaksanakan tugas yang mulia ini dengan sukacita ya Tuhan, dan kedamaian dan perlindungan dari Tuhan. Kami berdoa untuk orang yang sedang mereka injili, biarlah mereka dapat menerima kabar baik ini Tuhan, diselamatkan dan menerima kabar tentang Engkau dan nama Tuhan yang muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu. Kiranya Engkau menyertai terus kami dalam ibadah kami, hingga dapat selesai dengan baik, nama Tuhan yang muliakan. Inilah doa kami persembahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus adalah sobat kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mau menolong kita. Di waktu kita susah, pada saat kita merasa sendirian, Dia akan selalu mau menemani kita. Jemaat Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan.
sobatku yang setia, satu sobatku yang setia. tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Engkau Allah yang hidup dan selalu menolong dan menyertai kami dalam kehidupan, yang memberkati kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena kami dapat menyembah dan memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Kami dapat mengagungkan Engkau ya Tuhan, berdoa dan memberi yang terbaik dalam memberikan persembahan ya Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah semua yang kami lakukan mengagungkan dan memuliakan Engkau dalam kerjaan surga ya Tuhan, dan kami boleh berkat di dalamnya. Dan jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran kepada Kristus dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dalam kehidupan, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, tuntunan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai akan membawa kita masuk surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. jemaat Tuhan silakan duduk saat teduh. Ibadah kita sudah selesai. Saya ucapkan selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.